Selamat malam sahabat Nutrimax. Sahabat Nutrimax, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Jadi untuk ayah bunda khususnya yang sedang promil. Wow, ya. Oke, khususnya yang sedang promil, topik kita pada kali ini penting banget, yaitu mengenal berbagai pemeriksaan infertilitas dan manfaatnya. Sahabat-sahabat Nutrimax, kali ini saya dari Nutrimax dengan Erni bersama Pusat Fertilitas Bocah Indonesia, yaitu Dr. Ferry Darmawan SPOG. Nah, sahabat-sahabat Nutrimax, kita kenalan dulu ya dengan Dr. Ferry. Silakan, Dok. Selamat malam, Ayah Bunda, sahabat Nutrimax. Perkenalkan, saya Dr. Ferry Darmawan, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia yang ada di Rumah Sakit Primaya Tangerang. Karena saat ini kita langsung saja mau membahas kriteria dulu ya, Dok ya. Kriteria kesuburan untuk pria dan kriteria kesuburan untuk wanitanya dulu, Dok. Gimana tuh, Dok? Yang pria dulu. Baik, terima kasih Ayah Bunda semua. Terima kasih nih, selamat malam juga untuk teman sahabat Nutrimax dan Ayah Bunda semua yang sudah hadir bersama-sama. Halo, selamat malam. Um, Bunda Rena, ada istri saya, Dr. Rika. Halo, selamat malam. Jadi, Mbak Erni, kalau kita ngomongin soal infertilitas, kita bicaranya sebenarnya bukannya cuma soal laki-laki saja, atau juga bukan soal perempuan saja, tapi kita bicara soal pasangan, Mbak Erni. Karena kita bilang infertilitas itu adalah suatu masalah yang dihadapi oleh pasangan yang sudah berhubungan seksual secara teratur, atau sudah tentunya udah nikah nih Mbak Erni ya, yang Iya udah nikah, dong. berhubungan seksual secara teratur, 2 sampai 3 kali setiap minggunya, namun belum juga memiliki buah hati setelah 1 tahun. Jadi udah berhubungan secara teratur selama 1 tahun, kok belum jadi-jadi juga gitu. Dan tentunya tanpa kontrasepsi. Ya. Jadi kita tidak bilang masalah kalau misalnya nikahnya baru 1 bulan dok. Nah itu belum. Itu waktunya buat happy, maju terus gitu. Nah Ada ya, atau Dok, yang langsung ke dokter gitu ya, baru 1 bulan. Dokternya ketawa dong ya. oh banyak, Bernie, banyak. Jadi tentu kita tahu banyak pasangan yang concern untuk, waduh pengennya cepet-cepet jadi. Udah nikah, ngeliat temennya udah jadi, pasangan yang lain sudah jadi, ya, ngeliat tetangga sebelah sudah jadi, terus, kok kita udah nikah sebulan belum jadi-jadi, mulai kepikiran gitu. Padahal kalau by definition, secara definisi, tentu 1 tahun Mbak Ernest setelah berhubungan seksual secara teratur. Kecuali memang pada perempuan-perempuan yang punya masalah, misalnya mensnya tidak teratur atau haidnya tidak teratur, dan memiliki masalah misalnya nyeri haid ya, atau ada masalah-masalah kandungan, boleh diperiksa lebih cepat. Tapi biasanya secara umum, secara general, 1 tahun berhubungan seksual secara teratur. Dok, kalau untuk tes-tesnya nih, pemeriksaannya, tadi kan kalau orang awam taunya itu tes, kalau nggak tes kehamilan, tes kesuburan aja yang tahu, tapi kan lebih dari itu. Nah, apa saja nih pemeriksaan yang secara organ reproduksinya dulu nih dok, yang untuk wanita dulu deh, untuk Baik, bunda-bunda. kalau kita tadi bicara tentang masalah infertilitas ini, pasangan ya Mbak Erni, jadi kembali kita mencari penyebabnya. Kalau kita mencari penyebabnya, 45% secara gampang ya Mbak Erni ya, Iya. 45% masalah itu mungkin ada di perempuan. Ya, Hmm. 35 sampai 45% masalah bisa ada di laki-laki. Hmm. Nah, ini kan baru Sisanya. 90% nih, 45%. Yang Hmm. 10% dikatakan dengan unexplained cause of infertility atau penyebab yang tidak kita ketahui. Itu Tuhan yang tahulah, gampangnya begitu Mbak Erni. Iya, iya. Dari yang masalah perempuan ini, kita akan evaluasi pemeriksaan-pemeriksaan yang kita mau cari, kita perlu tentukan, kita mau gali, ya. Tentu awal-awal kita akan kerjakan wawancara medis, ya, anamnesis gitu namanya. Kalau bahasa kedokterannya, kita tanya apa keluhannya, bagaimana pola hubungannya tadi, ya jangan-jangan baru 1 bulan atau
nikahnya udah 2 tahun, tapi selama 2 tahun ini ditinggal sama suaminya, dinas di tempat lain, ya, dinas di luar kota, atau dinas ada beberapa pasien yang mungkin berlayar, ya, suaminya berlayar, suaminya harus di tempat lain. Sayangnya spermanya belum bisa dikirimin online kan ya Mbak Erni ya, dia nggak bisa Iya betul Dok. kirim. Jadi perlu diperiksa wawancara medis dulu berdua ya, antara suami dan istri. Setelah itu kita akan gali lebih jauh, kita akan cari lebih jauh, lebih dalam lagi. Kalau perempuannya kita periksa, ada beberapa hal yang penting diperiksa. Apa Secara itu? konsep besar, yang pertama adalah pemeriksaan ultrasonografi. USG ya Ultrasonografi Dok. USG. Biasanya yang ideal dikerjakan adalah USG transvaginal, Mbak Erni. Diperiksa USG transvaginal. Nah, USG ini Dok, transvaginal, ada ya, yang apa namanya masih juga belum tahu mungkin ya. Kadang-kadang kan taunya kalau USG lihat ibu udah hamil di perut ya, abdomen ya Dok ya. Tetapi betul, kalau betul. untuk kesuburan transvaginal ya Dok ya. Paling Oke. ideal Dan transvaginal, artinya ya, melalui vagina pemeriksaannya Mbak Erni. Ya. betul. Next Pemeriksaan Dok. melalui vagina ini biasanya ibu-ibu nanya lagi nih, Hmm. sakit apa enggak dong diperiksanya begitu, Mbak Erni? Ah, ah, ah. Pemeriksaan USG transvaginal biasanya tidak sakit, Mbak Erni. Cuma Iya. memang karena diperiksa melalui organ yang sensitif, biasanya tidak nyaman rasanya, ya. Ah, ah. Nah, tapi kalau kalau bunda tenang, ya, biasanya nggak terasa sakit, Iya cuma ya. sedikit tidak nyaman, begitu. USG transvaginal ini idealnya dikerjakan kalau pasangan yang awal-awal untuk melakukan pemeriksaan, sebenarnya kapan aja boleh dikerjakan, Mbak Erni. Hmm. Tapi paling ideal kalau misalnya pasangan ini datang di hari kedua haid, ya. Karena pada saat itu kita bisa melihat dalam keadaan yang paling dasar gitu, keadaan yang paling jelas lah untuk melihat adanya kelainan-kelainan, ya. Dan biasa juga program hamil itu kita mulai di hari kedua haid. Nanti di hari kedua kadang-kadang ada bunda yang nanya lagi, dok, kalau lagi mens emang boleh diperiksa USG Ya. transvaginal? Ya, masih sangat boleh, Mbak Erni, ya. Memang lagi-lagi menjadi tidak nyaman, tapi pemeriksaan yang paling ideal dikerjakan di hari kedua haid. Hari kedua haid. Hari kedua haid. Itu USG transvaginal. Ya. Kita mau Selanjutnya, Dok. mencari apakah ada kelainan dari organnya mami, organnya bunda ya. Apakah ada di dalam rahimnya bunda ada mioma gitu, atau ada polip ya, polip yang cukup besar bisa dilihat dengan USG transvaginal. Kemudian apakah ada yang namanya adenomiosis, itu juga bisa kelihatan ya. Adenomiosis ini kalau pas lagi haid nyeri, Mbak Erni. Kemudian Oke. kita mau lihat juga indung telurnya bagaimana keadaannya. Apakah indung telurnya ada kista? Kita pengennya indung telurnya normal ya, Mbak Erni ya. Apakah normal? Apakah ada kista atau ada polycystic ovarian syndrome? Ya, itu juga bisa terlihat dengan USG transvaginal. Gitu. Kita juga kadang-kadang bisa lihat saluran telur atau tuba. Ya, kalau tuba yang mengalami pembengkakan atau hidrosalping itu bisa kelihatan dengan USG transvaginal. Tapi kalau tubanya atau saluran telurnya normal, biasanya nggak kelihatan, Mbak Erni, dari USG transvaginal. Biasanya nggak nampak dari USG. Itu yang pertama, USG transvaginal. Tujuannya untuk mendeteksi adakah kelainan di organ perempuan yang mami. Kalau yang misalnya nih dok, tadi punya keluhan haid tapi belum menikah dok, itu kan Ya. kalau di USG transvaginal nggak bisa dong kalau belum menikah, gimana tuh dok? Baik, tentu kita tadi USG transvaginal dikerjakan dalam konteks infertility walk-up ya, yang tadi ya. Atau untuk kita cari masalah yang berhubungan dengan masalah ingin punya anak untuk ayah bunda atau sahabat nutrimaks semua. Kalau misalnya ini yang mau periksa ternyata belum pernah berhubungan seksual ya, kita nggak kerjakan USG transvaginal tentunya. Kita menghindari pemeriksaan itu. Kalaupun perlu sekali ada alternatif pemeriksaan transrektal. Tapi biasanya kita kalau untuk yang belum nikah kita kerjakan USG transabdomen ya, USG dari perut Mbak Erni. Dari perut. Yang terkait dengan salurannya tuba itu, kalau misalnya program hamil itu kan pernah ada juga yang namanya HSG. Nah itu dok tolong dijelaskan yang HSG-nya nih dok.
Mantap pertanyaannya Mbak Erni nih. Jadi tadi kan pertama kita periksa USG untuk kita melihat secara umum adakah masalah dengan organ perempuannya mami Iya. atau organ perempuannya bunda ya. Yang Iya. kedua kita perlu periksa saluran telurnya memang Mbak Erni. Ya. Mm. Kenapa saluran telur ini penting? Karena saluran telur ini adalah tempat pertemuan antara sperma dan sel telur. Begitu. Setelah sel telur dan sperma bertemu di saluran telur, dia akan menjadi embrio. Embrio ini kemudian akan dibawa lagi oleh saluran telur ini dari saluran telur ke dalam rahim. Jadi pertemuan itu terjadi di saluran telur, Mbak Erni. Di saluran yang terjadi pertemuan. Tapi penempelan terjadi di dalam rahim. Begitu. Jadi setelah ketemu baru balik lagi ke dalam rahim. Nah, Oke. untuk pemeriksaan saluran telur ini sangat penting karena kalau misalnya saluran telur ini buntu, tidak bisa terjadi pembuahan secara alami, begitu. Ya, secara alami ataupun dengan inseminasi tidak bisa dikerjakan. Ya. Kalau buntunya Nah, hanya satu, Dok. Satu kalau lagi buntunya hanya satu, lancar, paten. kalau yang satunya paten masih bisa kita berharap dari yang satunya. Ya, tapi kita nggak bisa berharap dari yang buntu. Biasanya begitu. Kecuali ada mukjizat ya Mbak Erni ya. Ada Ya, mukjizat, ada bisa terbuka gitu. Tapi biasanya lebih secara ilmiah biasanya cukup sulit untuk terbuka. Kita bisa berharap kalau ada satu saluran yang terbuka. Ya. Nah, pemeriksaan untuk mengevaluasi saluran telur ini ada beberapa pilihan Mbak Erni. Yang paling populer tentu pemeriksaan HSG yang tadi disebutkan oleh Mbak Erni. Pemeriksaan HSG ini dikerjakan biasanya dengan bantuan ronsen ya Mbak Erni ya. Jadi dimasukkan zat cairan ke dalam rahimnya bunda yang isinya kontras. Jadi kalau di ronsen kelihatan tuh ada gambarnya warnanya putih. Nah, ini bisa untuk mendeteksi saluran telur. Pilihan lain Mbak Erni ya, bisa juga ada yang namanya yang bisa kita kerjakan di Bocah Indonesia, ada yang namanya HIFOSI, Hysteroform Sonografi. Ini jadi diperiksa dengan memakai cairan kontras juga, ya, dimasukkan ke dalam rahim juga. Cuma ini kan kalau HSG pakai ronsen, kalau ini tidak pakai ronsen, tadi pakai pemeriksaan ultrasonografi, begitu. Oh. Nah, hasil yang didapat gimana dok? Lebih akuratnya yang HSG atau yang ini? Hisopi tadi. Akurasi HIFOSI dan HSG relatif hampir sama. Ya. HIFOSI sama HSG relatif hampir sama. Kemudian ada juga pemeriksaan namanya histroskopi. Nah, ini yang jarang-jarang didengar mungkin ya, histroskopi. Apa tapi kok itu, dok? evaluasi sumber. Nah, kita bisa kerjakan juga nih di Bocah Indonesia, Mbak Erni. Histroskopi ini adalah pemeriksaan dengan memasukkan kamera ke dalam rahimnya bunda, ya. Itu ukurannya kecil, Mbak Erni. Ukurannya kira-kira segede gini nih. Segede isi pulpen lah, segede sedotan. Ya. Alat yang kecil masuk ke dalam rahimnya bunda untuk dilihat. Ada apa di dalam rahimnya bunda? Apakah ada peradangan? Kalau peradangan nggak bisa dilihat dengan USG, Mbak Erni. Tapi dengan histroskopi bisa. Apakah ada penebalan? Ya, apakah ada polip yang kecil? Apakah ada mioma? Selain itu, bisa juga untuk mengevaluasi apakah saluran telurnya terbuka atau tidak, Mbak Erni. Itu juga bisa, itu bisa jadi pilihan ya. Jadi ada beberapa pilihan yang tentu perlu didiskusikan juga nih Mbak Erni dengan dokter sebelum melakukan pemeriksaan ya. Jadi HSG tadi bisa, HIFOSI bisa, histroskopi bisa. Kalau kita bicara pemeriksaan yang paling ideal untuk pemeriksaan fungsi tuba adalah dengan laparoskopi diagnostik Mbak Erni. Tapi laparoskopi ini cenderung invasif ya, kita bilang ini suatu tindakan minimal invasif. Artinya operasi kecil gitu dok? Operasi betul dengan tindakan operatif ya. Biasanya kita menghindari kalau memang tidak ada indikasi kita perlu tindakan operasi, tindakan laparoskopi kita menghindari. Kita pemeriksaan tubanya dengan evaluasi tuba tadi itu ya, antara HSG, HIFOSI dan histroskopi begitu. Oke, dok. Kalau artinya kan ini berhubungan dengan budget juga ya dok ya.
Kalau Ya, sudah USG transvaginal ternyata tidak didapati gangguan, kemudian sudah dilakukan HSG atau hypoxia gitu ya, belum ketahuan juga. Nah, kemudian ceritanya kemarin tuh waktu bulan September udah ngobrol-ngobrol bareng Dokter William tentang memilih program hamil yang tepat. Nah, baik. misalnya sudah mengalami kegagalan IVF gitu. Jadi untuk evaluasinya bisa menggunakan hysteroscopy atau laparoskopi ini, begitu dok? Bisa betul, Mbak Erni. Jadi untuk melihat ada histeroskopi ini memang salah satu indikasinya pada pasien yang pernah mengalami kegagalan program ya. Jadi idealnya kita kerjakan tuh histeroskopi untuk mengevaluasi ada masalah apa di dalam rongga rahimnya. Karena ini pemeriksaan yang kita see, kita melihat and treat. Kalau misalnya ada masalah langsung kita atasi see and treat, pemeriksaan yang see and treat gitu, Mbak. Jadi udah jelas banget dari situ ya langsung bisa ditangani ya dok ya. Iya, betul. Oke, Sorry Mbak siap. Erni, ada satu lagi Oh, sebenarnya iya yang dok. ini Apa dua tuh ini kan dok? yang basic ya. Dua ini yang Ah, basic, pemeriksaan USG dan pemeriksaan saluran telur ini yang basicnya. ah. Tentu nanti dokter akan dari hasil diskusi Bunda dengan dokter, ada pemeriksaan satu lagi yang mungkin diperlukan. Artinya bisa dikerjakan, bisa juga belum dikerjakan, yaitu pemeriksaan hormonal ya. Pemeriksaan hormonal Oke. ini tidak serta-merta perlu dikerjakan pada semua perempuan itu nggak juga Mbak Erni. Kalau misalnya dia Oh, mensnya normal, ya ah, dari pemeriksaan USG kita bisa melihat keadaan indung telurnya baik. Pemeriksaan ah. hormonal bisa kita postpone, ya. Tapi kalau pada perempuan Hmm. yang memang diperlukan, biasanya kita juga kerjakan pemeriksaan hormonal. Yang salah satu yang sering dikerjakan namanya pemeriksaan AMH Mbak Erni, pemeriksaan hormon, Nah, ya. itu yang sering tuh untuk program mulai program hamil sering dengar tuh AMH apa itu dok? AMH ini namanya anti Mullerian hormon, ya. Anti Mullerian hormon ini untuk mendeteksi seberapa banyakkah cadangan telurnya perempuan. Karena perempuan itu seperti beda dengan laki-laki ya. Nanti kita Ya, bahas ya, yang soal laki-laki. Kalau perempuan, ya. laki-laki itu seperti pabrik, Mbak Erni. Sperma itu bisa diproduksi Ah, terus-menerus. Tapi kalau perempuan hmm. ini seperti stock house, saya bilang biasanya. Seperti rumah penyimpanan. Ya. Jadi Tuhan udah kasih tuh telurnya segini, gitu. Setiap bulan dikeluarin satu, lama-lama akan habis. Secara gampang begitu. Pada saat habis, namanya keadaannya apa Mbak Erni? Menopause. Menopause, betul. Mbak Erni luar biasa. Jadi Um, semakin bertambah usia kan berarti haid berkurang berarti sampai di usia makin tinggi berarti kadar AMH-nya makin rendah ya dok ya? betul, betul sekali Mbak Erni. Nah, itu yang perlu kita periksakan juga. Ya. Tapi itu juga dari hasil diskusi dulu dengan dokternya, bukan pemeriksaan yang basic menurut saya. Ya, jadi Nah dari ini dok ada diskusi, pertanyaan nih dok. ya, Kan tadi AMH semakin bertambah usia, tadi berarti makin berkurang, berarti makin rendah ya. sampai menopause. Tapi ada dok yang usianya nih, misalnya masih usia 28, di bawah 30 gitu dok, ternyata nilai AMH-nya rendah tuh dok. Gimana tuh dok? Kenapa bisa begitu? Nah, itu tadi. Cadangan telur biasanya bisa dipengaruhi dengan adanya penyakit tertentu ya, misalnya endometriosis, Mbak Erni. Hmm, Endometriosis ini kista ya, kista endometriosis yang bisa dia menekan telurnya, menekan indung telur yang normal. Ya, karena efek penekanan indung telur yang normal ini sel telurnya jadi indung telurnya jadi rusak. Sel telurnya juga ikut rusak. Nah, ini AMH-nya biasanya relatif lebih rendah, lebih berkurang. Atau pada pasien yang pernah mengalami operasi, ya. hmm. Misalnya ada kista, kemudian dioperasi. Nah, tentu operasi ini juga beresiko untuk menurunkan kadar AMH ya. Apalagi kalau diangkat kistanya ya, atau diangkat indung telurnya apalagi ya. Itu indung telurnya tinggal satu begitu. Nah, AMH-nya akan semakin rendah lagi. Tapi ada Oh, juga keadaan-keadaan ya, misalnya yang kita sebut dengan diminished ovarian reserve atau apa itu dok? cadangan telurnya secara memang pada saat dilakukan pemeriksaan cadangan telurnya sudah habis begitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak hal, misalnya ada penyakit autoimun ya, atau Hmm. memang penyakit-penyakit yang kita nggak tahu, tapi tiba-tiba pas kita lihat AMH-nya memang sudah rendah, Mbak Erni.
gitu. Oke, Nah, ini juga ya. perlu dievaluasi. Ya. Oke, nah selain hormon AMH, adakah hormon lain lagi yang perlu dicek dok untuk bunda-bunda? Hormon hormon lain yang mungkin perlu dicek, bisa ada hormon yang biasanya bisa dicek ya, FSH, LH, kemudian estradiol, ya, dan progesteron. Itu yang hormon lain yang bisa dicek. Tapi lagi-lagi Semua ini lewat darah ya dok ya, diambil lewat darahnya gitu darah, ya. betul. Lewat Oke. darah, betul. Tapi lagi-lagi Mbak Erni, didiskusikan dulu Bunda dengan dokter Bunda, apakah perlu pemeriksaan ini? Karena periksa hormon tuh nggak murah Mbak Erni. Jadi biasanya kita perlu timbang-timbang nih, apakah memang perlu diperiksakan atau Kita tidak? sekarang lanjut ke ayah. Nah, tadi organ reproduksi bunda sudah kita bahas, pemeriksaan organ reproduksi ayah. Gimana nih dok? Apa aja nih? Nah, tentu kalau kita bicara tentang pemeriksaan organ, baik ayah maupun bunda, kita pengen tahu masalah itu ada di masalah struktur atau masalah bentuk ya Mbak Erni ya, atau Hmm, masalahnya di masalah fungsi ya. Yang hmm, tadi misalnya fungsi hormonal ada gangguan untuk bunda begitu. Nah, kalau kita pemeriksaan dasar ini untuk mengetahui adakah masalah struktur atau masalah fungsi. Nah, untuk ya. ayah kita bisa tahu adanya masalah struktur dan fungsi juga secara gampang nih kalau ayah sebenarnya ya. Jadi dengan pemeriksaan yang namanya analisa sperma. Kalau ayah cuma satu itu doang pemeriksaan dasarnya. Pemeriksaan analisa sperma ya. Buat Oke. ayah relatif lebih sederhana Mbak Erni. Cukup periksa Ah, itu untuk pemeriksaan dasar. pemeriksaan analisa sperma dok kan ada yang oligo, ada asteno. Nah itu dok boleh tolong dijelaskan dok kepada ayah bunda nih kan ada Baik, jenis-jenisnya tuh dok. Hmm, hmm, hmm. baik, baik. Jadi kalau pemeriksaan sperma ini kita akan melihat tiga hal utama yang kita lihat dari sperma Mbak Erni. Yang pertama konsentrasinya atau berapa jumlah sperma per mililiter. Yang kedua, kita melihat motilitasnya atau seberapa bergerakkah sperma, berapa banyak sperma yang bergerak dari preparat atau dari bahan spermanya suami, dari spermanya ayah. Yang ketiga, kita akan melihat morfologi atau berapa persenkah bentuk sperma yang normal dari ayah. Untuk konsentrasi, angka konsentrasi yang normal itu ada di angka 15 juta per mililiter. Ya. Jadi kalau di bawah 15 juta, kita bilang namanya oligozoospermi. Ya. Jumlah spermanya kurang, begitu Mbak Erni. Kemudian kalau motilitas, itu motilitas ada di angka 35%. Harus bergerak lincah dia, Mbak Erni. Ya. Hmm, Kalau angkanya ada di bawah 35%, kita bilang namanya astenozoospermia atau asteno. spermanya bergeraknya kurang lincah. Hmm, hmm, hmm. Untuk morfologi itu ada di angka 4% Mbak Erni. Jadi kalau bentuk Hmm. normalnya masih ada di angka 4% aja itu cukup normal ya. Oh, Nah, kalau sperma ini kurang dari 4% yang normal, kita bilang namanya bentuknya nggak normal atau teratozoospermia. Nah, kalau terapi. semuanya ada, spermanya kurang, nggak lincah, bentuknya kurang, disebut dengan oligoastenoteratozoospermia. Begitu. Oke, itu untuk ayah-ayah. Nah, kalau tidak ada sama sekali, dok, ada nggak sih yang air maninya gitu nggak ada sama sekali spermanya? Ada Mbak Erni. Ini yang Hmm. disebut dengan keadaan namanya azoospermia. Jadi tidak ada sperma Oh. sama sekali. Nah, di Bocah Indonesia, kebetulan saya dokter obgyn. Ya, saya dokter yang Oh. menangani untuk lebih fokus ke bunda. Di Bocah Hmm. Indonesia, kita berkolaborasi nih. Ada dokter obgynnya, ada juga dokter androloginya, Mbak Erni. Ya. Nah, Komplit. teman-teman di ya, andrologi itu yang mengurus masalah sperma biasanya, mengurus masalah laki-laki. Ya. Di Bocah Indonesia, kita berkolaborasi, kita menangani secara komprehensif, di mana nanti kalau memang ada masalah azoospermi, um, ayah biasanya perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, itu biasanya yang mengerjakan pemeriksaan lanjutan, konsultasi, itu dengan tim andrologi dari Pusat Fakultas Bocah Indonesia. Gitu. Oke.
Jadi jangan patah semangat ya dok ya, selalu ada jalan, selalu ada cara ya dok ya. Betul banget Mbak Erni. Kita ini sekarang sudah berada di zaman di mana teknologi kedokteran ya itu berkembang sangat baik, berkembang sangat pesat dan sudah ada di Indonesia, bukan ada di luar negeri, tapi sudah ada di rumah kita sendiri di Indonesia. Ya. Nah, masalah-masalah yang kita temukan yang berhubungan dengan infertilitas, sebagian besar ada solusinya. Ya. Sebagian besar ada solusinya, walaupun tentu lagi-lagi anak-anak itu Tuhan yang kasih ya Bernie ya. Kita berusaha untuk mencari masalah apa yang bisa kita perbaiki sehingga peluang untuk jadi hamil atau peluang untuk jadi punya keturunan itu lebih mudah. Supaya mukjizat itu lebih dekat sama kita gitu. Iya, lebih cepat Mbak Erni, betul. Produksinya. Sekarang untuk hormon prianya dok, ada nggak yang artinya juga tadi kan kalau bunda karena hormon mahal ada harus dipilih-pilih tadi terutama AMH. Nah kalau pria dok untuk ayahnya haruskah tes hormon gitu? Pemeriksaan hormon pada laki-laki bukan pemeriksaan dasar, bukan pemeriksaan dasar infertilitas. Jadi itu pemeriksaan lanjutan. Biasanya tim andrologi akan meminta pemeriksaan hormonal kalau sudah ada hasil sperma atau biasanya hasil spermanya kurang baik Mbak Erni, baru dilakukan pemeriksaan lanjutan. Salah satu pemeriksaan lanjutan yang dikerjakan antara lain salah satu yang dikerjakan namanya DNA Fragmentation Index, itu sering dikerjakan tuh. Itu sering dikerjakan ya. Untuk melihat seberapa banyak kerusakan yang terjadi di spermanya ayah gitu. Kalau misalnya spermanya normal, dilihat tuh apakah spermanya DNA-nya rusak atau enggak gitu. Nah, pemeriksaan hormonal yang lanjutan ini biasanya dari hasil konsultasi nanti dengan tim andrologi. Sama pemeriksaannya yang dikerjakan dengan perempuan. Biasanya tim andrologi mungkin ya Mbak Erni ya akan meminta pemeriksaan FSH, LH, estradiol dan testosteron. Kalau laki-laki ada testosteronnya. Ya, biasanya pemeriksaan itu. Tapi lagi-lagi itu bukan pemeriksaan dasar, ya pemeriksaan yang paling awal dikerjakan oleh ayah adalah pemeriksaan analisa sperma. Sebenarnya ini ya lebih enak kan Mbak Erni jadi ayah karena pemeriksaannya cuma pemeriksaan sperma. Tapi kalau istrinya perlu dikerjakan USG transvaginal, perlu dikerjakan pemeriksaan saluran telur, mungkin perlu pemeriksaan histroskopi, mungkin perlu pemeriksaan hormonal. Nah banyak kan kalau istri, tapi kalau ayah pertama cukup analisa sperma aja. Nutrimax, ayah bunda yang memang sedang ya mencari-cari nih program hamil mau dilakukan di mana. Nah, setelah ini boleh cek ya IG-nya Bocha Indonesia atau websitenya Bocha Indonesia. Oke, dok kita lanjut. Ada paketnya Mbak Erni di Bocha Indonesia kalau nggak salah ya untuk pemeriksaan semua itu ada paketnya. Nanti bisa kontak admin, kayaknya lebih hemat ya Mbak Erni. Iya dok. Selain tadi udah organ reproduksi, kemudian juga hormon-hormon. Nah, pernah dengar juga nih dok, untuk masalah golongan darah gitu ya, itu katanya juga mempengaruhi kesuburan. Apakah jadi harus tahu golongan darahnya juga resusnya gitu dok? Nah, seberapa penting nih tes ini terhadap masalah kesuburan dok? Baik, sebenarnya penelitian golongan darah yang berhubungan dengan kesuburan itu terlalu banyak biasnya ya Mbak Erni ya. Jadi susah untuk dilihat. Tapi kalau kita bicara tentang resus, resus ini cukup penting diperiksa ya. Sangat penting diperiksa. Golongan sebenarnya bukan cuma resus ya. Golongan darah dan resus itu setiap orang harus tahu sebenarnya apa golongan darah dan resusnya begitu. Karena ini adalah salah satu bagian dari identitas dari kita begitu. Dan ini diperlukan kalau misalnya terjadi suatu keadaan emergensi gitu. Nah, kalau kita bicara, balik lagi kita bicara soal yang berhubungan dengan infertilitas dan punya anak ya Mbak Erni ya. Nah, kalau resus ini memang penting ya. Karena pada perempuan atau bunda yang memiliki golongan resus negatif ya. Nah, nanti pada saat hamil ternyata bundanya resusnya negatif Mbak Erni. Kemudian dia punya pasangan yang resusnya positif. Anaknya? Biasanya sebagian besar anaknya akan resus positif. Pada saat hamil. Beda sama bundanya ya? Beda sama bundanya. Terjadi pembentukan
terjadi pembentukan antibodi dari respon imunitasnya bunda terhadap anaknya, ya karena anaknya disangka karena golongan resusnya beda, disangka benda asing, ya. Udah asing. Nah, nanti bundanya akan membuat antibodi terhadap anaknya. Biasanya kalau anak pertama nggak masalah, Mbak Erni. Tapi setelah anak kedua, nah anak kedua nih mulai ada ancaman. Ancaman terjadinya erythroblastoses fetalis ya. Jadi sel-sel darahnya janinnya diserang oleh antibodi dari bunda gitu. Jadi keguguran gitu, Dok. Ada resiko keguguran, ada resiko bisa sampai lahir, tapi lahirnya nanti ada resiko apa namanya sel darah merahnya rusak begitu. Ya. Nah ini tentu suatu keadaan patologi yang bisa terjadi, tapi kalau orang Indonesia sebenarnya resus negatif itu jarang, Mbak Erni, ya, tapi tetap bisa sih. Tapi sebenarnya sangat jarang ya. Ya, nah selain itu apakah ada lagi dok pemeriksaan sekarang kan apalagi sejak pandemi nih dok ya, vitamin D kan naik daun nih. Nah kaitannya dengan kesuburan kan banyak nih, kemarin dokter William juga udah sempat bahas nih. Nah itu perlu nggak tes kadar vitamin D dok? Baik, vitamin D ini sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita pada semua sel dalam badan tubuh kita, dalam tubuh kita, Mbak Erni. Tentu Mbak Erni udah sering dengar ya, waktu di pandemi awal-awal vitamin D ini hits banget ya. Ya. Hype banget gitu karena dihubungkan juga dengan immunity atau kekebalan tubuh kita. Ya. Nah, pada perempuan dan laki-laki yang memiliki permasalahan pengen punya anak, tentu kita bicara juga badan yang sehat begitu Mbak Erni ya. Termasuk juga vitamin D adalah salah satu komponen yang penting untuk dijaga kecukupannya ya. Nah, orang Indonesia banyak yang defisiensi vitamin D Mbak Erni ya. Tapi lagi-lagi pemeriksaan vitamin D bukan pemeriksaan yang rutin diperiksakan. Pemeriksaan vitamin D mungkin akan diperlukan ya, tapi tentu perlu berdiskusi dulu dengan dokternya, Mbak Erni. Ya. Nah, kalau misalnya ada pasien-pasien yang vitamin D-nya mengalami defisiensi, tentu akan dikasih suplementasi vitamin D. Nah, ini jadi cukup penting. Tapi secara umum biasanya pasien-pasien yang memang punya masalah pengen punya anak, infertilitas, biasanya kita kasih sih suplementasi vitamin D. Terutama juga pasien-pasien yang mengalami PCOS, itu juga ada banyak penelitian yang menghubungkan antara defisiensi vitamin D dan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ya. Itu juga boleh dikasih, karena kalau dikasih itu kan vitamin D ini harganya relatif bisa terjangkau lah Mbak Erni ya gitu ya. Iya. Vitamin D terjangkau, tapi kalau periksa vitamin D ya lumayan mahal. Jadi daripada dan kebanyakan pasien memang perlu kecukupan dosis maintenance atau dosis rumahan ya, dosis maintenance untuk vitamin D. Jadi silakan konsumsi vitamin D untuk ayah bunda yang memang sedang program pengen punya anak, itu tidak masalah, boleh-boleh aja. Selain bermanfaat untuk concern masalah infertility-nya, juga bermanfaat juga untuk daya tahan tubuh, metabolisme sel dari badannya, ya ini banyak manfaatnya. Oke, sekarang kita akan bacakan ya dok ya untuk beberapa pertanyaan. Nah dokter boleh pilih dok satu pertanyaan, nanti kita akan bagikan ini vitamin D3 dari Bu Ayu untuk 1.000 dok. Mantap. Ya, untuk 3 pertanyaan yang dokter pilih. Isinya berapa butir, berapa tablet, Nak? Isi 60, dok. 60, wow, ya. Seru sekali. Bisa buat 2 bulan tuh ya? 2 bulan. Kalau untuk ayah dan bundanya berarti 1 bulan ya bagi berdua. Iya. Ayo dok, kita langsung pilih pertanyaan. Boleh dokter yang pilih pertanyaannya dan langsung mendapatkan vitamin D3 1.000 Ayu. Silakan Mbak Erni aja deh yang milih deh, nanti saya yang jawab aja. Saya yang pilih ya dok ya, dokter yang menjawab ya. Oke, nah ini dok.
Dari Navia 98. Telur kecil-kecil dan didiagnosa PCOS. Nah, tadi sempat kita Ya. bahas ya, Dok ya. Tapi haidnya lancar, Dok, dan tidak ada ciri PCOS lainnya. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya, Dok? Baik, ini pertanyaan Bu Nafsia sangat sering ditanyakan ya. Perlu Hmm. dibedakan antara keadaan yang disebut dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ya dengan PCO atau Polycystic Ovarium. Kalau PCOS ini udah jadi sindrom, Mbak Erni. Oh, Jadi berarti sindrom itu kumpulan gitu, gejalanya banyak. sudah menimbulkan gejala, betul ya, sudah menimbulkan gejala. Hmm. Berdasarkan kriteria Rotterdam, PCOS ini harus ada gejalanya. Pertama, oligomenore atau amenore, artinya mensnya jarang-jarang atau enggak mens sama sekali. Ya. Berarti Bunda Navia ini enggak tadi, Dok? Enggak ya. Enggak. Kalau yang kita bilang permasalahan mens jarang-jarang itu, mensnya lebih dari 35 hari siklusnya Mbak Erni. Ya, di Oh, mana siklus seorang perempuan yang normal itu antara 24 sampai 35 hari. Lebih dari 35 hari jarak mens ketemu mensnya, itu kita bilang ada masalah oligomenore atau mensnya jarang-jarang. Yang kedua, harus ada tanda-tanda hiperandrogenism, ya, tanda-tanda hiperandrogenisme. Jadi pada pasien yang PCOS ada kelebihan hormon androgennya, hormon yang ke arah laki-laki gitu. Ini hmm. menimbulkan gejala misalnya jerawatan, ya, gampang Kalau jerawatan perempuan atau di sini suka ada kumis-kumis tipis gitu, betul Dok. ada kumis-kumis alusnya, Oh, ya, atau ada jenggot-jenggot alusnya, ada banyak oh, rambut di bagian lengan lengan atas itu kan biasanya nggak berambut ya, ini banyak rambutnya gitu ya di paha atas. Nah hmm. itu namanya ada tanda-tanda hiperandrogenisme. Yang ketiga baru dari tanda-tanda USG. Dari pemeriksaan USG didapatkan gambaran polikistik ovarium ya. Nah, kalau misalnya cuma ada satu aja nih polikistik ovarium dari pemeriksaan USG, tapi yang dua ini nggak ada, belum masuk kriteria PCOS. Tapi Oh, Bunda Nafsia berpotensi untuk jadi polikistik ovarian syndrome kalau gaya hidupnya tidak diatur dengan baik. Misalnya, pasien PCOS itu dimotivasi untuk pola makannya harus bagus, ya, dietnya harus rendah kalori, ya, rendah lemak, tinggi protein, tinggi serat, kemudian harus rajin berolahraga 2 sampai 3 kali seminggu, ya, berat badannya harus ideal, berada di BMI body mass index yang cukup normal, begitu Mbak Erni. Berapa Mbak Erni indeks massa tubuh normal? iya, iya, Dok. Berapa indeks massa tubuh yang normal? 18,9 IMT-nya ya kalau nggak salah ya. di bawah, iya di bawah 30 ya. 18,9 sampai 22,9 Sembilan. kalau perempuan, Iya, iya 29. ya, sampai 22,9. Jadi harus ada di range itu. Nah, pada pasien PCO tentu perlu nih yang tadi Mbak Erni sebutkan, vitamin D dari Nutrimax. Wah, Cocok nih pas banget ya. Bunda buat Navia, pertanyaannya sudah terjawab dengan oleh dokter dan mendapatkan vitamin D 1000 IU. Rani Amelia. Nah, ya. kalau hasil pemeriksaan Halo Bunda Rani analisis, Amelia. iya, Bunda Rani Amelia. Ya. Jika hasil pemeriksaan analisa sperma suami normozospermia normal. Ya. Nah, apakah itu sudah menjamin spermanya bagus, Dok? Soalnya belum hamil juga. Nah, ini tadi kita akan periksa karena kalau konsep infertilitas itu pemeriksaan berdua ya Mbak Erni ya. Jadi Hmm. apakah saya perlu tahu sebenarnya pada Bunda Rani Amelia ini apakah ada permasalahan dari faktor istri? Kalau misalnya tidak ada permasalahan di faktor istri, tidak ada permasalahan di faktor suami, spermanya normal, maka ini disebut dengan keadaan yang disebut tadi yang saya awal sampai sebutkan, yang 10% Mbak Erni, yaitu unexplained, ya, unexplained atau unusual cause of infertility. Pemeriksaan lanjutannya apa? Pemeriksaan lanjutannya boleh dikerjakan pemeriksaan yang tadi saya sampaikan juga, pemeriksaan DFI itu juga boleh, pemeriksaan lanjutan untuk suaminya, ya. Dan ya tentu Bunda sama Ayah perlu konsultasi, ya, perlu konsultasi untuk kita cari apakah ada yang bisa kita kerjakan untuk mencari tahu masalah-masalah yang
saat ini belum terdeteksi, gitu Mbak Erni. Iya, iya. Jadi nggak cuma sekedar hasil analisa spermanya saja normozospermia, tapi harus dicari juga yang lain, terutama dari bundanya juga ya dok ya. Betul, Oke, betul. Bunda Rani sudah terjawab ya. Dan Bunda Rani mendapatkan satu botol Selamat. vitamin D3. Siapa tahu minum vitamin D3 nanti jadi hamil. Ah ya, kita doakan ya dok ya. Liska underscore Wulandari. Dok, saya Halo dulu Bu pernah dari punya, halo Bunda. Dok, saya dulu pernah punya miom, tapi sebulan setelahnya hilang sendiri. Nah, ini harus dipastikan ya dok ya, benar hilang sudah USG atau belum nih? ya Apakah betul. benar-benar hilang atau bagaimana? Nah, taunya dari mana nih hilang nih? Tentu ini perlu pemeriksaan lanjutan, Mbak Erni ya. Pemeriksaan lanjutan Jadi ya. perlu pemeriksaan lanjutan, dievaluasi lagi dengan dengan USG Mm-mm. ya untuk dievaluasi apakah gimana keadaannya miomnya ya. Nah, Mm-mm. Bunda sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir juga karena eh, sebagian mioma sebagian mioma tidak perlu tata laksana apa-apa, hanya perlu dipantau atau wait and see. Ya. Jadi tentu mioma yang perlu kita yang bisa mengganggu adalah mioma yang mendesak ke dalam ruangan rahimnya Bunda. Ya, kalau misalnya mioma itu ada atau ada di dalam ruangan rahimnya Bunda, nah itu biasanya kita perlu tindakan untuk kita ambil. Tapi kalau mioma ini adanya di luar rahim, tidak menimbulkan gejala, ukurannya kecil, ya, dan ya tadi Bunda bilang kok bisa hilang gitu ya. Mungkin kalau bisa menghilang artinya ukurannya mungkin sangat kecil ya Mbak Erni ya. Nah ini juga Mm-mm. Bunda nggak usah khawatir. Tapi tetap Bunda perlu evaluasi lanjutan kalau misalnya ada permasalahan. Hmm. Oke, ya. Tapi Bunda juga mendapatkan satu botol vitamin D3 sesuai nama Mantap. Bunda. Wah, Mantap. nggak terasa dok, kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol dan Iya sahabat-sahabat ya. Nutrimax, iya ayah dan bunda tentunya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Dokter Ferry ya, dok. Terima Di kasih. ujung waktu, nanti ada 3 yang akan dipilih oleh tim Bocah Indonesia. Tadi Dokter Ferry juga sudah menjelaskan, sudah menggambarkan kondisi pusat fertilitas Bocah Indonesia. Nah, untuk 3 ayah bunda nanti akan mendapatkan voucher dari tim Bocah Indonesia, voucher potongan harga untuk konsultasi. Siapa tahu mau ketemu Dokter Ferry. Ya, dok, untuk menutup nih dok, boleh dokter kasih kesimpulan. Mungkin tadi ayah bunda ada yang ikutnya baru setengah atau baru join nih pulang kerja. Nah, boleh dok disimpulkan tentang berbagai pemeriksaan-pemeriksaan infertilitas yang sudah kita bahas tadi. Baik, malam hari ini saya dan Mbak Erni dari Nutrimax Indonesia berbicara mengenai pemeriksaan infertilitas yang perlu diperiksakan pada ayah bunda yang ingin memiliki keturunan. Pemeriksaan ini tentu harus dikerjakan berdua. Bukan cuma bunda, tapi juga ayah perlu diperiksa. Bukan cuma ayah, bunda juga perlu diperiksa. Ya, periksanya berdua. Karena punya anak itu berdua, bukan cuma ayah sendiri atau bunda sendiri. Nah, pemeriksaan yang perlu dikerjakan untuk ayah yang paling dasar adalah pemeriksaan analisa sperma. Untuk bunda perlu pemeriksaan USG transvaginal, kemudian pemeriksaan saluran tuba, ya tadi pemeriksaan saluran tuba ada beberapa pilihan ya, HSG, hiposi, histroskopi pun masih mungkin bisa dikerjakan untuk bunda, dan jika perlu pemeriksaan hormonal. Nah, tidak perlu terburu-buru Bunda untuk memeriksakan ayah Bunda tidak perlu terburu-buru untuk memeriksakan diri. Pemeriksaan dasar infertilitas ini dikerjakan kalau ayah Bunda sudah berhubungan seksual secara teratur selama 1 tahun, tapi belum jadi-jadi juga. Tentu pemeriksaan ini adalah pemeriksaan awal di mana nanti kita bisa mengatur strategi untuk selanjutnya apa rencana atau tindakan yang perlu dikerjakan. Dan sambil berdoa juga karena anak-anak Tuhan yang kirimi. Dan Terima kasih untuk juga Merdi untuk vitamin D yang dikasih buat ayah bunda malam hari ini. Baik banget nih. iya, Tapi masih ada 3 biji doang Merdi ya? cuma 3 sementara. Dan untuk para sahabat Nutrimax, ayah bunda yang terus berjuang, ayo tetap semangat ya.
Jangan menyerah, dan bagi yang ingin melakukan berbagai pemeriksaan infertilitas dapat mengunjungi Pusat Fertilitas Bocah Indonesia di Rumah Sakit Primaya lantai 7 Kebonanas, Tangerang. Gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, sahabat Nutrimax, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi dalam IG Live berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ferry Terima dari kasih Pusat Fertilitas Mbak Bocah Erni, Indonesia. terima kasih sahabat Nutrimax, dan terima kasih ayah bunda semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.